Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Yang sama-sama kita hormati, yang kita doakan selalu sampai niat baiknya, Bapak Senator kita DPD Bapak Muhammad Rahman, betul? Gambarnya ada di belakang itu, besar sekali. Mudah-mudahan beliau beserta istri panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ulun dari mulai sampai kemarin, dari mulai Banjarbaru pergi ke Kapuas sampai tadi malam di Muara Teweh, ini didampingi terus oleh Bapak Bupati Barito Utara. Di sebelah kanan ulun Bapak Haji Nadal Shah. Mudah-mudahan Pak Nadal Shah beserta keluarga diberikan kebaikan istiqomah dunia akhirat. Besok pagi ke Sampit, setelah itu pulang ke Pekanbaru, setelah itu tidak ingat lagi jadwalnya di mana. Mudah-mudahan hembusan napas kita ini selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Para habaib, para guru, para ulama yang tidak dapat ulun sebutkan namanya satu persatu, yang selama ini ulun lihat suaranya Masya Allah tabarakallah, ulun tonton di YouTube, hari ini ketemu langsung Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Sarkani Al-Banjari. Ternyata setelah ketemu lebih ganteng daripada videonya. Mudah-mudahan anak ulun bisa seperti beliau jadi qori. Jamaah ini luar biasa, hatinya bersih. Padahal yang ulun doakan anak ulun, mereka amin. Anak jamaah juga semuanya menjadi qori, menjadi penghafal Quran, diselamatkan dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat. Amin ya Rabbal. Mengapa sampai hari ini masyarakat Kalimantan, masyarakat Indonesia masih mengingat Abah Guru, padahal orangnya sudah meninggalkan kita? Di antara rahasianya adalah karena banyak bersodakoh. Orang kaya bersodakoh dengan hartanya, pejabat bersodakoh dengan kekuasaannya. Maka kita yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya harta, kita bersodakoh lisan dengan banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jamaah yang merasa panas, haus, jangan khawatir, kanan kiri damkar pemadam kebakaran sudah siap. Nanti tinggal tunggu perintah. Bagaimana Bapak damkar? Siap? Oh, siap semua mereka. Begitulah orang-orang yang bersolawat. Apa janji Nabi Muhammad SAW? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan-kebaikan. Rufi'at lahu asyara darajat, diangkat dinaikkan 10 derajat tingkatan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diisi dengan solawat, diisi dengan salam sampai ke makam Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Panjang umur, sehat badan. Kita hari ini mengucapkan solawat dan salam, tapi nanti kita langsung di depan makam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya Nabiyallah, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anak-anak kita insyaallah istiqomah sampai hari kiamat. Tetap negeri kita ini dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini Pak Ustadz bukan DPD, saya ini Pak Ustadz bukan bupati, saya ini Pak Ustadz hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga jangan merasa berkecil hati. Kenapa? Mau DPD, mau DPR, mau senator, mau bupati, mau gubernur, itu semua dipilih oleh ibu rumah tangga. Betul? Kalau begitu siapa yang paling hebat? Ibu rumah tangga. Ibu-ibu yang punya kekuasaan sekarang, yang paling ditakuti adalah mak-mak garis keras. Mereka inilah yang punya suara, mereka yang didekati, maka hatinya mesti istiqomah. Menguatkan hati adalah banyak-banyak bersolawat. Dulu ibu saya ngajarkan, nanti kamu kalau merantau nyuci sendiri, nggak punya uang untuk laundry, maka setelah cuci bersih, siram terakhir dengan air suci supaya pakaiannya bisa dipakai untuk sholat. Karena boleh jadi kainnya kena percikan air kencing, boleh jadi kena kencing baju bayi. Siram saat siraman terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kamu sakit, kalau kamu kena mah, kalau kamu kena penyakit asam lambung, ambil induk kunyit, diparut, dikasih madu, bacakan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kalau kamu pergi merantau, sekolah jauh, nggak bisa beli makanan, masak sendiri, ayamnya dicuci bersih, disiram, siramannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau hari ini saya ditanya, apa wirid Pak Ustadz? Apa bacaan Ustadz Somad? Ustadz Somad tidak punya wirid, Ustadz Somad tidak punya bacaan, hanya berharap kepada Allah dengan banyak-banyak bersolawat. Jadi kita ini semuanya adalah generasi solawat, bukan somad. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang yang bersolawat ketika nanti panas terik di padang mahsyar,
Hari ini panas Bapak Ibu. Ustadz Somad itu enak aja ceramah. Dia enak pakai tenda. Dia enak dikasih karpet. Dia enak dikasih bunga-bunga. Memang betul Indonesia ini bumi yang sangat subur. Gemah ripah loh jenawi. Untayan zamrud katulistiwa. Tanamannya luar biasa. Mana buktinya? Tumbuh bunga-bunga. Ini persiapan panitia kelihatannya 3 bulan yang lalu. Kapan mereka menanam bunga mawar ini? Masya Allah, tabarakallah. Apa nama kampung kita ini Ustadz Muhammad Rahman? Kumai. Kumai. Oh Masya Allah, di Riau Dumai. Oh, memang di Sumatera D sampai kemari Kumai. Masya Allah, tabarakallah. Saya baru pertama kali kemari ya. Tapi rasanya kita udah sama lama ketemu. Masya Allah, kata jamaah, Ustadz aja yang so akrab. Ini Ustadz Somad mau datang ke Kumai. Jamaah berdatangan, berduyun-duyun, ramai berkumpul. Panas terik. Sekarang kabarnya dunia ini memang lagi panas. Sampai es yang ada di kutub utara mencair. Air laut naik ke atas. Sampai saya cari di www.google.com. Sampai kapankah panas ini berakhir? Dijawab sama Google, panas akan terus sampai bulan Oktober. Bagaimana panas ini bisa hilang? Dengan AC. Iya kalau hidup, kalau mati lampu. Bagaimana panas ini bisa berakhir? Kita adalah masyarakat yang kuat. Dulu datang Belanda, kurang hebat apalagi panasnya Belanda. Pulang Belanda, datang Jepang. Pulang Jepang, datang sekutu. Pulang sekutu, datang Covid. Pulang Covid 2 tahun, datang panas. Kita tetap istiqomah. Mau apapun yang terjadi, kita tetap dalam zikir. Dan zikir yang paling utama, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Nanti kalau bapak pulang kerja, keringatnya basah semua, kepanasan, sampai di rumah, ibu sambut dengan salawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tolong kamera drone-nya naik ke atas paling tinggi, jangan sampai hilang, jangan sampai putus kontak. Ambil gambar. Ini nanti orang akan mengatakan jamaah di Kumai sedang wukuf di stadion, seperti kemah-kemah di musim haji. Ini jamaah kita sudah mulai berangkat ke tanah suci. Ya Allah, di tengah jamaah pencinta Nabi Muhammad, di tengah pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad, di tengah orang-orang yang cinta sholawat, aminnya lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Sampaikanlah kami ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Bukakan pintu rezeki, pintu kebaikan kami ya Allah. Kami tahu kalau menurut logika akal rasanya tidak masuk akal. Saya tidak tahu di Kumai bagaimana, saya tidak tahu di Pangkalan Bun bagaimana, saya tidak tahu di Kalimantan Tengah bagaimana. Tapi kalau di Riau, store 2023, berangkat 2053. 30 tahun menunggunya. Kenduri selamatan tiap tahun. Pas 2052 meninggal. Tapi insya Allah, kalau Allah mau tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ini Kumai ini negerinya aman atau tidak aman? Damai atau banyak? Damai. Kalau memang aman damai, kenapa mesti pakai pagar besi?
Kalau memang aman, kenapa mesti Ustadz Somad dikawal 3 lapis? Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga Banser. Kenapa mesti dikawal? Karena orang yang sedang jatuh cinta, sedang tuli dan buta. Orang kalau sedang jatuh cinta, dia tarik semua tangan baju Ustadz Somad, bisa lepas, copot semua. Jadi kalau ada nanti orang yang lihat rekaman melalui YouTube, kenapa Ustadz Somad dikawal? Kenapa Ustadz Somad pakai pagar besi? Kenapa sampai ada ambulan? Begitulah mereka para pencinta, tapi sebenarnya mereka cinta ke Abdul Somad karena Abdul Somad bersolawat. Tadi ketika di atas pesawat, apa yang Ustadz rasakan? Di atas tidak bertali, di bawah kaki tidak sampai, pesawatnya kecil. Saya tanya tadi Pak Haji Nadalsah, ada pesawat yang langsung dari Muara Teweh ke Pangkalan Bun? Enggak ada Pak Ustadz. Loh, ini kok bisa ada pesawat kecil sekali? Ini pesawat yang dicarter khusus untuk Ustadz Somad. Allahu Akbar. Saya dipersilakan maju ke depan, Pak Haji Nadalsah yang lain di belakang. Bapak silakan Ustadz ke depan, di belakang. Rupanya makin di depan makin seram. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali bersolawat. Pejamkan mata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, begitu saya buka mata, rupanya sudah sampai. Tapi ada saatnya nanti, waktu kita pejam mata, Bismika Allahumma ahya wa amut. Waktu kita pejam mata, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ketika buka mata, gelap. Di saat itu kita pegang ujung kain, tidak lagi ada jahitan, karena kain kita sudah jadi kain. Kok kain batik? Kain kafan. Di saat itu tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz silakan turun, selamat datang, tola'al badru alaina. Tidak ada. Yang ada pertanyaan adalah marabbuka. Insya Allah kalau kita istiqomah bersolawat, kita akan bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Amin. Man nabiyuka. Kalau kita bersolawat, insya Allah kita akan menjawab Nabi Rasuli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Di antara keutamaan solawat, orang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ini sekarang banyak anak-anak muda, dia hafal saja. Nabi saya Nabi Muhammad, Tuhan saya Allah, kiblat saya Ka'bah, saudara saya orang beriman, imam saya Al-Quran. Ketika setelah itu diajak, kamu tidak bersolawat? Jawabannya sudah dihafal Pak Ustadz. Ini bukan ujian SNMPTN, ini bukan ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ini hanya bisa dijawab. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah akan kuatkan mereka bisa menjawab. Dengan syarat apa? Dengan syarat banyak-banyak bersolawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini orang tuanya bersolawat, tapi apakah ada jaminan bahwa anak kita akan bersolawat? Tidak ada jaminan. Bapak-bapak di sana marah itu karena payung ibu terlalu rendah. Jadi dia melihat dia mau naikkan ke atas sedikit. Ibu juga serba salah, mau payungnya terlalu tinggi, ketiaknya basah. Ini mau ditutup nanti kepanasan. Jadi memang kita mesti berlapang dada hari ini. Mudah-mudahan Allah memaafkan Abdul Somad. Ini semuanya gara-gara Abdul Somad ini. Tenda ada, tapi jauh di sana. Nah, jadi memang masyarakat di Kumai ini pilihannya dua. Anda mau tidak kepanasan, jauh. Anda mau dekat, bisa ngelihat Ustadz Somad, panas. Nah, jadi masyarakat milih. Kata yang satu lagi, aku nggak terlalu penting lihat wajah Ustadz Somad. Yang penting bisa jauh sambil minum es. Nah, itu yang di tenda-tenda di belakang.
Nah, ada satu lagi, aku nggak terlalu penting, yang penting bisa ngelihat dari jauh. Hatu mereka yang di atas sana santai, masya Allah. Hai guys. Oh, mereka dengar juga rupanya, tangannya melambai. Tapi bagi ibu-ibu yang militan yang luar biasa, kakak-kakak, abang-abang saya ini, bagi mereka, saya bukan mau mendengar ceramahnya, saya mau ngelihat dia apakah sama enggak dengan yang di handphone saya. Masya Allah, ini gambarnya ini terlalu putih saya dibuat. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi saya disandingkan dengan Pak Kiai Mahmud. Masya Allah, tabarakallah. Tolong suara saya jangan dibanding-bandingkan dengan Kiai Mahmud. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi jauhnya, antara langit dan sumur dasar bumi di bawah. Tapi walaupun begitu saya bangga, saya berbahagia bisa satu majelis bersama dengan orang baik-baik ini di Kumai, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'ami. Masya Allah. Masya Allah. Saya pernah juga acara begitu, drone-nya langsung selesai acara saya minta, mana rekamannya Bapak yang punya drone? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Kecuali di Kumai ini Masya Allah luar biasa. Awas nabrak itu dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis kita ini panitianya bersusah payah, Bapak Ibu jauh jalan kaki. Majelis ini hanya menjadi antanya jifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Kenapa busuk dan berbau? Kalau tidak ada sholawat. Itulah maka kalau kita ketemu sama orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini di Kumai kalau ketemu bersolawat, Allahumma sholli. Di tempat lain kalau ketemu, mohon maaf ya, utang saya nanti dibayar. Kenapa kalau orang ketemu itu bersolawat? Karena kalau tidak bersolawat, majlisnya menjadi majlis antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis bernanah, majlis berulat. Insya Allah majlis kita ini majlis yang harum semerbak karena solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berdoa, ya Allah, jadikan semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, suaminya jangan sampai ada dilarikan pelakor. Masya Allah, aminnya kuatnya di sini. Amin. Padahal kalau di rumah apa kata mereka ke bapak? Kamu mau dilarikan pelakor, ambil. Tapi begitu Ustaz Somad mendoakan amin, ingat, doa itu tidak akan sampai kepada Allah, doa itu tidak dikabulkan Allah kalau tidak dengan sholawat. Makanya sebelum berdoa itu berselawat dulu. 4, saya Pak Ustadz nggak bisa bahasa Arab, saya bukan orang Arab. Saya jadi curiga drone yang pertama tadi memang kameranya mati. Yang nggak bisa bahasa Arab, doanya pakai bahasa Indonesia aja, betul? Pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, silakan. Allah Maha Tahu. Cukup yang 4 itu pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa diulang? Pertama, a'udzubillah. Yang kedua, bismillah. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat, sholawat. Setelah itu berdoalah kepada Allah. Kadang orang ada doanya kuat, ya Allah bukakan aku pintu rezeki. Tapi kadang ada orang doanya nggak kuat. Pas ditanya, kamu doanya kenapa nggak kuat? Aku takut kamu tersinggung. Loh, apa hubungan doa kamu dengan aku? Soalnya doaku, ya Allah tolong dia tunda pembayaran yang kemarin, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga yang terlilit hutang. Kuat sekali doanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholawat. Ada orang sedang sholat, Allahu Akbar, lalu kemudian dia duduk tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu selesai, langsung terdengar suara handphone. Ning 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 ning. Maka, halo? Apakah sholatnya sah? Sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Dia lupa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis menjadi majlis bangkai kalau tidak bersolawat. Doa tidak sampai kalau tidak bersolawat. Sholat tidak sah kalau tidak bersolawat. Khotib hari Jumat naik ke atas mimbar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pembagian apa ini? Masya Allah, tabarakallah. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Janji, jangan tersinggung. Ini ramai apa ada pembagian sertifikat tanah? Enggak ada. Ada pembagian sembako. Ini datang lillahi ta'ala. Inilah orang-orang yang tulus ikhlas karena Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Fa'ilul lima yurid, ya Arhamar Rahimin. Saksikanlah wahai para malaikat, ini adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau sama ini ada orang yang bertanya, Ustadz Somad, kenapa Ustadz sehat? Apa makanan Ustadz? Nasi. Apa minuman Ustadz? Air putih. Kenapa Ustadz sehat? Karena orang Kumai mendoakan saya sejak 3 bulan yang lalu. Ya Allah, nanti hari Ahad Ustadz Somad mau datang, sehatkan dia ya Allah. Apalagi ketua panitia ini yang paling khusyuk tahajud tadi malam. Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Kalau bisa panas terik, panas betulan. Ya Allah, jangan sampai ada halangan supaya Ustadz Somad cepat datang. Sampai sehatkan dia ya Allah. Sampai acara berakhir tablik akbar di Kumai ya Allah. Setelah itu kuserahkan pada Engkau ya Allah. Itulah yang membuat Ustadz Somad sehat. Sekarang Bapak Ibu semua sudah tahu rahasianya. Rahasianya sholawat. Rahasianya doa orang-orang ikhlas, hamba-hamba Allah. Mereka inilah yang tengah malam meneteskan air mata bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Bapak Ibu juga doakan Haji Muhammad Rahman, doakan juga Haji Nadal Shah, doakan juga semua yang ada di atas ini, doakan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ustadz Somad cuma nyebut Haji Muhammad Rahman, cuma nyebut Haji Nadal Shah. Kami kok nggak disebut? Oke, saya sebut semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang Kumai ini orangnya soleh-soleh, betul? Ustadz Somad kok tahu? Kan baru pertama ke sini.
jangankan masjidnya, jangankan musolanya, jangankan pesantrennya, rumahnya pun tulisan Allah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, di Kumailah ada rumah tulisan Allah. Itu dia pantunnya. Allahu Akbar. Orang tua yang menuliskan lafaz Allah di rumahnya, dia ingin supaya anak-anaknya setiap pulang melihat lafaz Allah. Di dalam ruang tamu ada tulisan Allah, supaya kalau ada tamu, tamu mengingat Allah. Ustadz Somad, saya buat cincin saya lafaz Allah. Bagus. Tapi kalau ke WC, buka. Saya ada dikasih jamaah tulisan cincin Muhammad Rasulullah. Saya tinggalkan. Lupa, hilang. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kita salah adab kepada Allah. Ini di rumah ditempel gambar penyanyi dangdut, roknya pendek. Semua tamu kalau ngelihat lupa dengan Allah. Tapi di Kalimantan saya lihat orang dipajang di toko, di rumah makan, di ruang tamu, gambar abah guru, gambar orang soleh, gambar para habaib. Maka ini mengingatkan kita, kita tidak menyembah manusia. Yang kita sembah la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada manusia, kalau kita lihat gambarnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi ada manusia, kalau kita lihat wajahnya, kita ingat dosa-dosanya. Mudah-mudahan jamaah semua ketika melihat Ustadz Somad teringat untuk bersolawat. Amin. Kalau melihat Ustadz Somad teringat untuk mendoakan. Amin. Saya selalu doakan Ustadz Somad. Doanya apa, Bu? Ya Allah, gemukkan dia dikit, ya Allah. Itu bonus. Kalau mau doa yang nggak panjang-panjang, doakan satu saja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Waduh, semangat jamaah ini mendoakan. Takbir! Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad tidak ada kekuasaan. Ustadz Somad bukan orang politik. Ustadz Somad tidak ada uang. Ustadz Somad bukan orang kaya. Dia bukan bisnismen. Dia punya suara. Dipakainya suara untuk mengajak hamba Allah. Kami Pak Ustadz nggak punya suara, nggak punya kuasa, nggak punya harta. Tapi ibu punya suami, alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Ajak suaminya, ajak anaknya, ajak mantunya. Abang, adik, kakak, mari. Alhamdulillah, anak-anak perempuan pakai jilbab, anak kecil pakai jilbab. Anak kecil itu anak kecil pakai jilbab. Kenapa anak kecil pakai jilbab? Karena ibunya luar biasa ibu. Bapak juga begitu. Banyak suami yang tidak sholat, akhirnya sholat. Kenapa? Karena istrinya selalu mendoakan, bangun tahajud, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pikirannya, bukakan hatinya, bukakan pikirannya, bukakan liang lahatnya. Jangan. Suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Tapi yang punya jabatan, yang punya seragam, ibu, bapak, hari ini melihat TNI Polri datang pengajian tabligh akbar, bangga atau tidak bangga? Senang atau tidak senang? Pandang ke kiri, polisi. Pandang ke kanan, tentara. Pandang ke depan, banser. Bangga kita, betul? Mereka nggak perlu ceramah, mereka nggak perlu tabligh akbar. Pak polisi nggak perlu khutbah, Pak tentara nggak perlu ceramah. Cukup pakai seragam, datang pengajian, datang ke masjid, datang sholat. Kami yang sipil yang nggak punya seragam sangat bangga melihat kalian bapak-bapak. Betul? Saya yakin ibu juga begitu. Kalau ngelihat apa kata dia ke anaknya? Tengok tuh, tentara aja ikut pengajian. Lihat itu, polisi aja ikut pengajian. Bapakmu baru hansip udah nggak mau pengajian. Mohon maaf hansip, mohon maaf. Polisi sholat, tentara sholat. Mereka berseragam, ikut tes,
abdi negara. Mereka ujung tombak menjaga NKRI. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir! Orang-orang yang beriman, baju, seragam. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, polisi dengan seragam polisinya, tentara dengan seragam tentaranya, banser dengan seragam bansernya, ibu-ibu dharma wanita dengan seragamnya. Ketika meninggal dunia, semuanya dilepas, dijadikan yang dibawa menghadap Allah, membalut tubuh hanyalah kain kafan. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng bisa jadi lebih dulu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Mau kaya, mau miskin, mau penguasa, mau rakyat jelata, kalau mati akan masuk ke liang lahat, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Yang mancung-mancung, yang ganteng-ganteng, yang tegap-tegap, apa kata cacing? Wow, brownies. Kalau Abdul Somad mati, apa kata cacing? Sup tulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ibu kurus, jangan berkecil hati. Ibu gemuk, nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting sehat. Kalau kita dengar omongan orang, pusing, sakit kepala kita. Nanti ada yang gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nanti kalau ada yang kurus, kamu kenapa kurus? Kurang makan ya? Gak usah dengarkan omongan orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama. Yang penting berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita ini senantiasa dalam ahlus sunnah wal jamaah, bersama dengan para ulama. Ulama dengan ilmunya, dengan pondok pesantrennya. Yang paling saya khawatirkan kalau saya meninggal dunia adalah anak-anak saya. Masalah makannya jangan khawatirkan, Allah menjamin rezekinya. Allah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tapi tidak ada jaminan anak kita bebas dari ganja, bebas dari narkoba, bebas dari lem kambing, bebas dari sakau, bebas dari LGBT. Ada pesantren di Kumai? Siap masukkan anak ke pesantren? Siap menyerahkan kepada guru? Siap menyerahkan kepada al-abaib? Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, silakan anakmu kaya, awas dia akan jadi koruptor. Silakan anakmu ganteng, awas dia melambai. LGBT bencong. Silakan anakmu kaya, awas dia akan kena judi online. Benteng terakhir adalah pondok pesantren yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah saya kasih tahu nggak mau mendaftarkan anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama berjuang menolong agama Allah dengan ilmunya, ustadz dengan suaranya, polisi tentara dengan seragamnya, ibu rumah tangga mendidik keluarganya, bapak-bapak kepala rumah tangga. Selangkah kakimu masuk surga, Pak, selangkah juga kakimu akan masuk neraka, karena kau biarkan istrimu pakai baju you can see. Kamu can bisa sih melihat, kamu bisa melihat ketiak istri saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Orang Kumai menutup aurat semua, dari anak kecil sampai orang tua. Ustaz Somad tahu dari mana?
Saya tahu karena saya sudah sampai di Kumai. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Anak-anak menutup aurat, ibu-ibu menutup aurat, nenek-nenek menutup aurat. Apakah hari ini saja? Enggak tahu. Mudah-mudahan semuanya istiqomah insya Allah. Amin. Tapi di tengah kita ada orang yang punya jabatan. Ada saudara kita Bapak Muhammad Rahman, senator satu provinsi Kalimantan Tengah. Cuman 4 orang yang dipilih untuk mewakili kita di Senayan. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Suara ibu untuk beliau betul-betul dipakai untuk membantu masyarakat, rakyat, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, menolong aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah dibawa ke Senayan, memperjuangkan APBN turun ke tempat kita semua insya Allah. Amin. Bersama kita ada Bapak Bupati dari mana? Dari Muara Tewe. Kenapa Bupati dari Barito Utara bisa datang ke Kumai? Beliau penasehat sahabat Ustadz Abdul Somad Kalimantan. Jelas? Jadi Ustadz Somad ini kalau datang, ada yang ngurus jadwalnya, ada yang mensurvei, ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi supaya nggak kena macam-macam. Di antara penasehatnya adalah Bapak Haji Nadalsa. Doakan beliau panjang umur, sehat badan, semua niat baik disampaikan Allah. Kalau punya kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Tanda tanganmu pakai untuk bangun masjid. Tadi malam masjidnya sudah kami resmikan atas nama kakek beliau. Nama masjidnya Masjid Agung Islamic Center Muhammad Siddiq. Dibangun 60 miliar rupiah dengan biaya pribadi, uang sendiri. Mudah-mudahan kita semua punya uang untuk bangun masjid insya Allah. Tapi kalau saya tidak sampaikan ke jamaah, nggak ada jamaah yang tahu karena nggak pakai nama beliau, pakai nama Masjid Agung Islamic Center Muhammad Siddiq. Andai saya yang bangun masjid pakai uang 60 miliar, saya buat namanya Masjid As-Somad. Orang uang saya kok, tapi beliau menjaga hatinya, takut macam-macam. Kenapa Ustaz omongin? Kenapa Ustaz bicarakan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Supaya apa? Supaya yang kaya-kaya dari Kumai ini pun membangun masjid insya Allah. Amin. Bapak-bapak, itu kebun sawit siapa? Itu kebun sawit orang Kumai. Itu kebun kelapa siapa? Kebun kelapa orang Kumai. Itu rukonya siapa? Itu ruko orang Kumai. Orangnya mana? Meninggal. Apa yang dibawa? Ada orang mati bawa brondol? Nggak ada. Ada orang mati bawa kelapa muda? Nggak ada. Tinggal semuanya. Kebun kelapa tinggal, kebun sawit tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Bapak yang nggak percaya, bapak-bapak yang nggak percaya bahwa mereka akan tinggal, sekarang kita tanya mereka. Siap ibu menjawab? Jujur? Yakin? Kalau mereka meninggal ibu mau ikut? Jelas pak. Mungkin karena panas kurang jelas. Kalau mereka meninggal ibu mau ikut? Kelar nasibmu pak. 4 bulan 10 hari. Begitu kalian meninggal, hai laki-laki, 4 bulan 10 hari, mereka langsung dipinang oleh brownies. Kupinang kau dengan bismillah, kata dia. Ustaz Somad kok ngomong kamu? Ustaz Somad kan laki-laki juga. Oh iya, nasibku pun akan sama dengan kalian, Beb. Jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad di Kumai ini, lalu semua yang pulang ini nanti jadi kelahi sama istrinya. Jangan undang Ustaz Somad lagi ke Kumai. Itu Ustaz provokator. Dia merusak hubungan kita, Bang. Dia merusak kemesraan kita, Besti.
Jangan sampai besok pagi bapak minta kopi. Mana kopi kita? Nggak ada, buat aja sendiri. Saya mau setelah selesai tablik akbar, yang selama ini nggak bersolawat jadi rajin bersolawat. Yang selama ini nggak mau bersodakoh jadi ahli sodakoh. Yang selama ini malas-malasan cari rezeki, cari uang, semangat cari uang untuk bangun masjid. Ini tahun-tahun politik. Tahun 2023 sudah mulai mendaftar DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR RI, DPD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden. Maka Abdul Somad mengajak kita semua jaga persatuan. Kita tidak tinggal di kerajaan, kita tinggal di negara demokrasi. Pemimpin yang memilih adalah kita. Kalau ada yang ngasih uang, nyebar uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Yang takut uangnya, takut dimakan, nggak usah dimakan uangnya, belikan beras. Setuju? Jangan kasih anak istri makan haram. Serahkan ke pondok pesantren, masukkan ke kotak masjid. Saya nggak mau anak istri saya makan haram. Betul? Pilihlah orang yang adil. Amin. Pilih orang yang amanah. Amin. Pilih orang yang menolong agama Allah. Amin. Pilih yang membuat kita semakin taat. Ustadz Somad hanya bisa ceramah, tausiah, tablik akbar. Ini Abdul Somad kalau ceramah berapi-api. Jangan minum khamar, jangan judi, jangan zina, jangan mabuk, jangan laga ayam. Tapi kalau pas selesai ceramah, masuk gang-gang kecil, ketemu orang main judi, lepas. Bisa Abdul Somad melarang mereka? Nggak bisa. Datang saya melarang, jangan main judi. Emang masalah buat lo? Saya nggak bisa melarang. Tapi itu bisa dilarang oleh negara. Melalui apa? Kalau di kabupaten namanya perda, peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD kabupaten. Maka pilihlah calon anggota legislatif yang peduli kepada melawan judi, melawan perbuatan maksiat dan dosa. Siap? Kalau di provinsi namanya DPRD provinsi, merekalah yang menggodok, namanya perda, peraturan daerah. Kalau di pusat Senayan namanya undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah mereka yang duduk, yang dipilih oleh rakyat. Saya yakin dan percaya kalau ini kita jaga. Berbeda boleh, berbeda biasa, tapi jangan bermusuhan dan saling ejek mengejek. Jangan olok mengolok, jangan rusak persatuan. Kita sudah pakai demokrasi sejak 1945. Presiden Soekarno, kekuasaan berganti, orde lama, orde baru, reformasi. Indonesia tetap tegak berdiri sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hamba-hamba Allah yang baik-baik, yang soleh-soleh. Kalau ada yang ngerasa berkunang-kunang, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap buka pintu di sana. Memang panitianya luar biasa. Ini acara besar seperti ini bisa terwujud, ini karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau cuman kerja sendiri, nggak mungkin bisa berhasil. Maka menjaga negeri kita, kabupaten kita, provinsi kita, kampung kita, maka mesti bersama-sama, berjamaah. Kenapa ini acaranya nggak dibuat di masjid? Kalau di masjid kan kita tenang, nggak perlu pakai payung, nggak perlu berteriak. Tapi rasanya masjid sebanyak ini bisa meledak masjidnya. Maka dibuat di tanah lapang. Masya Allah, ini stadion apa ini? Sampuraga. Masya Allah, stadion luar biasa. Sandora. Oh, ada tulisannya. Lapangan Senggora. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini, hari yang berkah ini,
Ini tempat Abdul Somad Tabligh Akbar, Lapangan Senggora, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Ahad 21 Mei 2023 menjadi saksi kita semua. Kita bersama karena orang-orang baik. Mudah-mudahan orang-orang baik ini diberikan balasan pahala. Mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan qori baca Quran, yang tampil ke depan protokol, yang tampil ke depan Abdul Somad. Belum ada protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang pagar besi. Padahal acara ini bisa lancar karena mereka semua. Ya Allah, orang-orang baik ini panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, sehingga dia bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah insyaallah. Amin. Tadi saya mulai tausiah jam 10:15. Sekarang jam saya menunjukkan jam 11:15 waktu Indonesia Barat. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya sudah berdiri 60 menit. Dari mana? Dari rasa kesemutannya. Saya pikir tadi karena panas terik, ini jamaahnya nggak tahan, paling lama setengah jam, ini pasti jamaah udah mundur. Ternyata jamaah di Kumai ini kuat-kuat semua, tahan-tahan semua, tangguh-tangguh semua, hebat-hebat semua jamaahnya. Ustadznya yang nggak tahan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Orang Kumai ini rezekinya melimpah ruah. Ustaz tahu dari mana? Sedangkan rumah burung aja dibuatkan tinggi-tinggi. Apalagi rumah Allah. Betul. Jadi saya tuh kalau ngomong ada buktinya guys. Bukan asal ngomong. Kalau saya katakan orang Kumai bertakwa kepada Allah, buktinya jelas ada tulisan Allah. Kalau saya katakan panitianya siap memberikan air minum, buktinya ada 2 mobil pemadam kebakaran. Kalau saya katakan orang Kumai kuat-kuat, saya sudah tausiah 1 jam, pakai karpet, dikasih bunga, pakai atap, kipas anginnya menyala kanan kiri, kepanasan. Tapi jamaahnya yang nggak pakai kipas tetap tahan, megang payung nggak ganti-ganti dari tadi. Luar biasa itu. Inilah jamaah yang boleh jadi. Hai Abdul Somad, walaupun kau yang disambut dengan sholawat, kau yang dijemput dengan kemuliaan, kau yang diagungkan, dimuliakan orang, boleh jadi jamaah itu jangan sombong Abdul Somad. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kamu Abdul Somad. Diaminkan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kau sangka dirimu suci hai Abdul Somad, karena kau ustaz, karena kau LCMA, karena kau ulama, jangan kau sangka dirimu suci. Yang suci adalah Allah Subhanallah. Kalau kau sangka kau yang punya rezeki, kau yang punya uang, jangan Abdul Somad. Yang punya rezeki Allah, maka katakan Alhamdulillah. Kalau kau sangka kau besar, kau sangka kau agung, kau sangka kau mulia, bukan Abdul Somad. Yang besar itu Allah. Wallahu akbar. Kalau kau sangka orang ramai karena engkau, kalau kau sangka mereka datang karena engkau, kau tak punya apa-apa Abdul Somad. La haula wala quwata illa billah. Itu diamalkan Bu, itu diamalkan Pak. Itu bukan mantra bim salabim abrakadabra.
itu merontokkan, menghancurkan keangkuhan, kesombongan, keegoan yang ada dalam diri kita. Makanya kalau ada ibu-ibu nanti pas beli bayam, beli kangkung mulutnya, itu dia sedang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang bersuara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang pakai lagu subhanallah. Ada yang nggak pakai lagu. Yang penting jangan sampai terlalu cepat hingga bunyinya nggak jelas. Seperti dapat tempe mendoan kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Enak aja Ustaz Somad ngomong begitu. Loh, yang ngomong bukan saya. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim dengan pemadam kebakaran, bersilaturahim dengan ambulan, bersilaturahim dengan Bapak TNI Polri, bersilaturahim dengan Banser, bersilaturahim dengan Pak Nadalsa, bersilaturahim dengan Pak Haji Muhammad Rahmat. Silaturahim ini mesti kita jaga. Orang yang pede dengan sholatnya, pede dengan hajinya, pede dengan puasanya, tapi nggak mau silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Doakan Ustaz Somad tetap silaturahim, amin. Yang hadir pada hari ini, dia mendapatkan doa dari orang banyak. Boleh jadi doa saya untuk diri saya belum diterima Allah. Ya Allah, berikan aku sehat, doamu belum tentu makbul. Tapi doa jamaah untuk Abdul Somad pasti diterima Allah. Kenapa? Karena doa mereka karena cinta, karena bersaudara di kumai, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kumai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kesehatan pada kita semua zahir dan batin. Anak-anak kita menjadi para penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dijaga, dipelihara, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un